له الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, Islam, taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga ini menjadi amalan salihan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Pagi hari ini kita telah sampai pada hadis nomor 120. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa billahi ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha malam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghabbanu. Ana Abdillahi, saking Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Yang dimaksud dengan Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku halafa sumpah sapa man billahi kelawan Allah, kelawan asmane Allah, ala yaminin ngatasé perkara kang den sumpahi,
wa huwa halih utawi man fiha ing dalem halaf iku fajirun wong kang goroh liyaqtata'a supaya bisa ngalap sapa man biha kelawan halaf malam ri'in ing bondone wong muslimin kang muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanu laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban laqiyallah Allah ngisap wong iku wa huwa halih utawi Allah alaihi ing atase man iku ghadbanu ghadab murqa. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud. Jadi di sini tidak disebut ya. Perlu dicatat bahwa Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Karena banyak para perawi hadis itu bernama Abdullah. Seperti yang sering sudah kita jelaskan. Ada Abdullah ibnu Abbas. Ada Abdullah ibnu Umar. Ada Abdullah ibnu Amr. Ada Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, itu yang disebut dengan al-abadilah, al-arba'ah. Nah, Abdullah yang meriwayatkan hadis yang sedang kita baca ini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah terhadap ala yaminin, di sini maksudnya terhadap sesuatu yang disumpahi dan dia dalam hal itu berbohong, fajir di sini maksudnya kadzib. Nah, kadzib, dia berbohong dalam sumpahnya tersebut, tujuannya untuk mengambil harta orang lain yang muslim, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia nanti pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini sebelum kita jelaskan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Ghadban kalau dimaknai untuk makhluk, ghadban itu adalah marah, yaitu ketika darah seseorang itu mendidih karena sesuatu hal yang dia tidak sukai, kemudian dia ngamuk, itu namanya marah. Nah, kalau seseorang itu sudah marah, misalnya sesuatu yang dia harapkan tidak dari seseorang itu tidak terjadi, sehingga dia menjadi marah, sebuah bentuk infial, sebuah bentuk reaksi dari sesuatu yang dibenci. Itu ghadab jika dinisbatkan kepada makhluk. Tetapi ketika lafaz ghadab itu dinisbatkan kepada Allah, maka artinya tidak seperti itu. Maknanya tidak mendidihnya darah, karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Yang hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada ruh, tidak membutuhkan kepada daging, tidak butuh kepada darah, tidak butuh kepada piranti-piranti kehidupan yang seperti dibutuhkan oleh makhluk untuk hidup. Maka itu mustahil, ghadab seperti itu mustahil. Ghadab dengan pengertian marah seperti yang terjadi pada manusia, itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Nah, ghadab, ghadban jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa Allah itu akan mengazab orang tersebut. Ketika dikatakan Allah ghadab kepada seseorang, maka artinya Allah itu
akan menyiksa, akan mengazab orang yang melakukan dosa tersebut. Nah, maka di sini dikatakan seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu secara bohong, tujuannya adalah untuk bisa mengambil harta seorang muslim, maka dosanya itu besar dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia nanti pada hari kiamat. Itu makna hadisnya. Jadi kalau ada seseorang bersumpah dia dengan nama Allah, dia mengatakan wallahi. Dia mengatakan wallahi terhadap sesuatu yang kemudian tujuannya itu agar dia bisa mengambil harta orang lain sesama muslim. Itu tujuannya, tujuan dari sumpah tersebut. Maka dia jatuh pada dosa besar dan nanti pada hari kiamat Allah akan mengazabnya. Nah, contohnya seseorang yang misalnya dalam jual beli lainnya, misalnya seseorang berdagang, kemudian dia mengatakan dalam dagangnya wallahi dagangan ini sudah ditawar oleh orang seharga 100.000. Wallahi. Dia mengatakan wallahi, bersumpah, tetapi dia berbohong. Sebenarnya belum ada satupun yang menawarnya 100.000, malah pada nawarnya 10.000 misalnya. Tetapi dia wallahi, karena dia bersumpah, maka pembelinya kemudian menjadi percaya. Karena seorang muslim, kalau orang muslim lainnya bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka dia pasti mempercayainya. Nah, ketika si penjual itu mengatakan wallahi, barang saya ini sudah ditawar oleh orang tadi 100.000 tapi nggak saya kasihkan. Nah sekarang karena kamu itu teman saya, maka saya berikan kepada kamu 100.000. Murah untuk kamu. Padahal sebenarnya nggak ada satu orang pun yang sudah menawarnya dengan harga itu, malah harganya di bawahnya jauh misalnya. Nah, di sini kan akhirnya apa? Akhirnya si pembeli itu mau untuk membeli barang tersebut. Lah, akhirnya penjual itu kan mengambil harta seorang muslim tanpa hak karena dengan berbohong. Karena dia dengan berbohong, dia ngambil harta orang lain dengan berbohong. Seandainya dia tidak mengatakan wallahi, apakah orang itu mau membelinya? Enggak, dia enggak mau membelinya. Tetapi karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah, kemudian orang itu membelinya dan ngasih duitnya kepada si penjual tersebut. Nah inilah yang disebut dengan al-yamin al-kadzibah. Bersumpah dengan nama Allah, tetapi isi sumpahnya adalah sebuah kebohongan. Nah tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa mendapatkan harta orang lain sesama muslim dengan tanpa hak. Itu tujuan dari sumpah bohong tersebut. Maka dia jatuh pada dosa besar yang disebut dengan al-yamin al-kadzibah, dan dia mendapatkan murka, artinya dia akan diazab nanti pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, para ulama juga menjelaskan bahwa di sini tidak hanya khusus untuk seorang muslim, tetapi apabila seseorang bersumpah bohong untuk mengambil harta orang kafir yang zimmi atau mu'ahad atau mu'amman, maka hukumnya itu sama. Hukumnya sama artinya haram, termasuk dosa besar yang dia terancam dengan azab nanti di akhirat. Kafir zimmi mereka yang hidup di daerah umat Islam dengan membayar jizyah, atau kafir mu'amman yang memang diberikan keamanan oleh umat Islam. Itu mereka harus diamankan. Tidak satu negara Islam misalnya dengan dia diberikan visa
untuk bisa masuk ke daerah kita. Misalnya ada orang kafir dari Eropa atau orang-orang kafir dari Australia datang ke Indonesia dan diberikan visa untuk bisa datang ke Indonesia. Artinya mereka dijamin keamanannya untuk datang di Indonesia. Maka tidak boleh bagi kita orang Islam di sini mentang-mentang dia non muslim, orang kafir, kemudian kita kita menipunya dengan sumpah bohong itu tadi untuk ngambil duit dia. Izin masuk ke Indonesia, kita konteks Indonesia, sudah diberikan jaminan keamanan di Indonesia, maka dia juga harus dijaga keamanannya selama berada di sini. Hadirin rahimakumullah. Waspadailah fatwa sebagian orang, fatwa yang batilah, yang mereka mengatakan bahwa harta orang kafir zimmi atau orang kafir yang tadi mu'amman atau mu'ahad pada suatu daerah, itu hartanya adalah halal, boleh kalian ambil semau kalian, seperti yang dipraktekkan oleh kelompok teroris. Kelompok teroris itu ketika dahulu dalam peristiwa bom Bali misalnya, yang memakan korban sampai 200 orang ketika itu yang mati. Nah, ketika ditangkap dan diusut, ternyata biaya untuk melakukan aksi terorisme itu didapatkan dari hasil mencuri, merampok di toko-toko emas, merampok bank, itu dari situ. Dan setelah diusut ternyata mereka memiliki ajaran bahwa harta orang kafir itu adalah halal untuk diambil, itu dalam keyakinan mereka. Dan ironisnya lagi, orang kafir yang dimaksud adalah orang yang selain kelompok mereka, meskipun dia orang Islam, itu lebih parah lagi, bukan hanya orang yang non muslim yang dianggap kafir, tetapi orang Islam yang tidak mengikuti golongan mereka itu juga dianggap kafir, yang halal hartanya, boleh dirampok, boleh diambil paksa hartanya. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita, harta seorang muslim jelas tidak boleh diambil bi ghairi haq, seperti dengan cara yang disebutkan dalam hadis, bersumpah dengan nama Allah misalnya atas suatu perkara dalam rangka mengambil hartanya. Bukan hanya seorang muslim saja, tetapi orang kafir yang zimmi, orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang mu'amman, itu juga tidak boleh hartanya diambil bi ghairi haq, termasuk dengan cara sumpah palsu atau sumpah bohong yang disebutkan dalam hadis ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi waspadai dengan sumpah, ya, sumpah dengan nama Allah yang isinya itu bohong, itu harus diwaspadai. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la tusaddiqu, aja benerne sapa sira kabeh ahlal kitabi ing ahlal kitab, wala tukadzibuhum, lan aja mborohaken sapa sira kabeh ing ahlul kitab. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayata. Wa lan qulu, ini ayat, qulu amanna, ngucap sapa sira kabeh, amanna, iman sapa kita, billahi kelawan Allah, wa ma lan perkara unzila kang wis den tumurunaken ilaina maring kita al-ayata
nerusna sira ing ayat. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan juga jangan mendustakan mereka. Tetapi qulu amanna, ini mengutip sebuah ayat, qulu amanna, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Hadirin rahimakumullah, maksudnya bagaimana? Kalau secara zahir itu seakan-akan semua yang disampaikan oleh ahlul kitab itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ahlul kitab itu al-Yahud umum, masih bersifat umum. Tentu yang dimaksud itu tidak secara mutlak. Yang dimaksud itu tidak secara mutlak. Di dalam riwayat yang lain terkait dengan hadis ini, itu disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu, mereka itu membaca kitab Taurat, itu dengan menggunakan bahasa Ibroniyah. Taurat karena memang menggunakan bahasa Ibrani. Kalau Injil itu menggunakan bahasa Suryani, itu bahasa aslinya. Meskipun Injil itu sudah dibahasakan ke dalam banyak bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, termasuk ke dalam bahasa Jawa, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Dan itu dianggap sebagai Injil juga menurut mereka. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dimanapun yang namanya Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Kalau nggak berbahasa Arab itu namanya bukan Quran. Itu adalah sebuah terjemah atau penafsiran dari Al-Quran. Al-Qurannya sendiri itu dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga Al-Quran dari sisi lafaz itu tidak bisa untuk diselewengkan dari sisi lafadznya. Karena umat Islam sudah menghafal Al-Quran, ribuan jutaan umat Islam itu sudah menghafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak ada satu manusia pun yang bisa merubahnya, menambahnya atau menguranginya. Dan bentuknya adalah bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan oleh umat Islam. Anak kecil umur 7 tahun pun bisa untuk menghafalkannya. Itu kelebihan dari Al-Quran, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaga Al-Quran dari segala perubahan, penambahan, pengurangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ayat Al-Quran. Sesungguhnya kami, Allah. Hanya saja dari sisi penafsiran banyak sekali yang merubahnya. Orang-orang yang dhal mudil, orang yang sesat dan menyesatkan, mereka banyak sekali yang merubah makna atau merubah pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan itu yang harus diwaspadai. Beda dengan Taurat atau Injil. Taurat atau Injil pada dasarnya dia adalah minal kutub as-samawiyah, kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian para nabinya. Akan tetapi kitab-kitab itu kitab-kitab tersebut pemalsuannya semakin banyak dalam hal tersebut karena tangan-tangan para pengikutnya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya itu dulu orang-orang Yahudi, mereka membaca kitab Taurat dengan menggunakan bahasa Ibroniyah. Kemudian mereka menerjemahkannya atau menafsirkannya di hadapan umat Islam dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi
ditafsirkan, mereka menjelaskannya pakai bahasa Arab yang mereka bisa pahami, bagaimana menyikapinya? Nah, di sini ada rinciannya, ada rinciannya. Yang dimaksud oleh Nabi la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, janganlah kalian mendustakannya dan juga jangan membenarkannya. Itu adalah apabila muhtamil, artinya ada kemungkinan ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Itu yang untuk mendustakannya, karena ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salahnya. Itu yang dimaksud hadis ini, yaitu apabila yang dibacakannya itu yahtamil as-shawab, yahtamil khata', maka itu jangan dibenarkan buru-buru dan jangan didustakan buru-buru. Dicek dulu, di cross check dulu. Namun apabila nyata-nyata apa yang disampaikan oleh ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, tangan dengan Al-Quran, maka harus didustakan, harus ditolak. Tidak berlaku. Misalnya diterangkan di situ bahwa dikatakan dalam Taurat yang palsu, misalnya dikatakan Uzair itu anak Allah, jelas bertentangan dengan akidah Islam, langsung tolak saja. Langsung tolak. Atau di situ disebutkan Allah, dikatakan Allah itu punya istri, langsung tolak. Atau dikatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah, langsung tolak. Atau disebutkan di situ misalnya bahwa Allah itu menciptakan bumi dan langit selama 6 hari, kemudian Allah kecapean, kelelahan, kemudian istirahat, tiduran di atas arsy misalnya, maka jelas itu bertentangan dengan akidah Islam, langsung tolak, nukadzibuhum, langsung kita dustakan mereka. Itu jika nyata-nyata keterangan dari Taurat yang disampaikan oleh ahlul kitab, Taurat atau Injil misalnya nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akidah Islamiyah, maka langsung kita tolak. Tapi jika muhtamil, ada kemungkinan benar dan salah, di sini la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan buru-buru untuk membenarkan dan jangan buru-buru untuk mendustakannya. Tetapi katakanlah amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan sesuatu yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu parameternya untuk mengukur kebenaran apa yang mereka sampaikan atau kebatilan yang mereka sampaikan. Kalau pada hakikatnya Taurat yang asliyah atau Injil yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu benar, nggak ada yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Masalahnya kan kitab-kitab itu dipalsukan oleh mereka sehingga isinya menjadi sebagian bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Islam. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada hadis 122. An Ummi Kulthum binti Uqbata annaha sa'tamane Ummu Kulthum bintu Uqbah iku sami'at krungu sapa Ummu Kulthum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah laisa al-kadzdzabu laisa ayan min nulih nyampeaken sapa Anas khairan ing kebagusan
Au yaqulu utawa ngucap sapa wong khairan ing kebagusan. Krana tujuan ndamekne. Diriwayatkan dari Ummu Kulsum bintu Uqbah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah disebut sebagai pembohong orang yang mendamaikan di antara manusia, kemudian dia menyampaikan kebaikan atau dia mengatakan sebuah kebaikan. Nah, ini bagaimana memahami hadis? Sebenarnya dia tidak bohong. Jadi bukan disebut, orang itu bukan disebut bohong. Artinya ya jujur, bukan bohong. Yaitu orang yang dengan tujuan untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan atau lebih, dua atau lebih orang yang bermusuhan, kemudian dia menyampaikan hal-hal yang baik saja, sedangkan hal yang buruk dia tidak sampaikan. Itu maksudnya. Bohong apa tidak? Yang seperti itu tidak bohong, karena yang buruk sengaja dia tidak sampaikan. Kalau kita nggak sampaikan di antara dua bersaudara atau dua teman, sering seseorang itu tidak menyampaikan sesuatu. Dia menyampaikan hal-hal yang baik saja. Saya tadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang buruk nggak disampaikan. Di belakang hari, kemudian orang itu tahu kalau kita ada yang tidak kita sampaikan kepada dia. Biasanya reaksi dia apa? Reaksi dia mengatakan, kamu kok bohong. Padahal dengan kenyataan. Faktanya itu A, dia menyampaikan B. Faktanya itu B, dia mengatakan, memberitahukannya A. Itu namanya bohong. Jadi ada ikhbar, ada penyampaian. Ada penyampaian berita, ada penyampaian informasi yang bertolak belakang dengan fakta, dengan kenyataan. Itu yang disebut temannya itu tahu. Dia tidak ingin misalnya istrinya itu tahu, dia tidak ingin suaminya tahu, sehingga dia diam. Di belakang hari informasi dari orang lain, ternyata orang itu tahu bahwa kita ini dan itu. Nah, maka nggak bisa dianggap kita berbohong. Kenapa? Karena kita sakit. Kita sakit artinya sakitun, orang yang diam. Nah, orang yang diam. Sakata yaskut, sakit kita orang yang bukan sakit marid, bukan. Tapi orang yang diam tidak dianggap sesuatu yang buruk. Tetapi kita menyampaikan sesuatu yang baik. Jadi ketika kita datang, misalnya ada permusuhan antara Zaid dan Amr. Ada permusuhan antara Zaid dan Amr. Ini sudah bermusuhan sesama muslim. Mungkin sesama saudara malah. Atau dengan sesama yang satu bertetangga. Kan gak enak kalau keduanya bermusuhan. Kemudian kita datang kepada siapa? Kepada Amr. Datang kepada Amr. Kemudian Amr ngomong begini, Zaid itu begini, Zaid itu begini, Zaid itu begini. Nah, di antaranya ada yang buruk, ada yang jelek. Yang disampaikan oleh Amr itu ada yang baik, ada yang jelek tentang Zaid. Kemudian yang jelek-jelek itu dirahasiakan, nggak disampaikan. Kemudian orang yang tadi dibilang Amr yang jelek-jelek tentang Zaid, dia diam. Dia diam. Tujuan dia untuk mendamaikan di antara keduanya. Nah, setelah disampaikan yang baik dari Amr, yang dikatakan Amr tentang Zaid kepada Zaid, kemudian Zaid juga kita diamkan. Udah nggak usah diomongkan ini yang buruk. Kemudian yang diucapkan oleh siapa? Zaid, kita diam. Kita kan nggak menyampaikan yang buruk tadi. Hanya saja kita simpan sendiri, tidak kita sampaikan. Kalau tidak disampaikan, itu tidak bohong. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat lain. Sekelompok ulama itu ada yang berpendapat
bahwa bohong dalam rangka untuk mendamaikan seseorang sesama muslim yang bermusuhan itu dibolehkan. Dibolehkan itu maksudnya nggak ada dosanya, nggak ada dosa. Jadi berbohong dengan tujuan untuk mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan itu tidak ada dosanya. Lebih tepat seperti itu, tidak ada dosanya. Itu penafsiran sebagian orang terhadap hadis ini. Jadi kalau seseorang misalnya Amr sama Zaid bermusuhan seperti yang tadi kita contohkan, kemudian Amr nggak ada memuji Zaid sama sekali, nggak ada memuji Amr, nggak ada memuji Zaid, yang ada malah caci maki. Juga nggak ada titip salam kepada Zaid. Kemudian kita datang ke Amr, setelah itu datang kepada Zaid. Wahai Zaid, tadi saya ketemu Amr. Amr tadi titip salam sama kamu. Nah, padahal nggak ada titip salam. Bohong apa enggak dia? Bohong di sini, bohong. Enggak, dia nggak titip salam kok dia bilang Amr titip salam sama kamu. Katanya kamu itu orang yang semangat, kamu itu orang yang rajin, kata dia. Nah, di sini mulai apa? Jadi disampaikan kepada Amr hal yang sama, dia berbohong. Nah, di sini boleh jika dalam rangka untuk mendamaikan di antara dua orang. Misalnya seorang suami istri bermusuhan, antara suami istrinya bermusuhan, saling mencaci, saling menghina dan seterusnya. Pokoknya bertengkar suami istri. Gimana ini biar nggak bertengkar? Sebagian ulama diperbolehkan, artinya nggak dosa, orang yang melakukannya itu tidak berdosa menurut sebagian ulama. Atau ada kakak beradik bertengkar, atau misalnya ada orang tua sama anaknya bertengkar, kemudian ada orang yang bermaksud dengan tujuan mendamaikan, dia berbohong, maka di sini apa? Di sini dia tidak berdosa. Ini penafsiran yang kedua dari hadis ini. Kalau zahir hadis ini itu jelas kan dikatakan fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Artinya dia sebenarnya memang nggak bohong. Dia memang nggak bohong. Dia kan hanya menyampaikan yang baik, yang nggak baik nggak disampaikan. Cuman seperti itu. Dan itu bukan sebuah kebohongan, karena tadi kita katakan bohong artinya al-ikhbar, memberitahu. Kalau dia nggak memberitahu, tapi menyembunyikan sesuatu, itu namanya nggak bohong. Misalnya seseorang mengatakan saya tadi begini, ada satu yang disembunyikan, nggak disampaikan, itu nggak bohong, tidak berbohong. Nah, di sini kita harus karena bohong itu hukum dasarnya adalah haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasluhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Bohong itu tidak boleh, baik dalam kondisi sungguh-sungguh maupun dalam kondisi bergurau. Meskipun seseorang guyonan, nggak boleh bohong. Apalagi seseorang guyonannya itu mengambil tema hal-hal yang berkaitan dengan syiar-syiar Islam, yang berkaitan dengan agama Islam, maka itu lebih berbahaya, karena bisa menyebabkan terjatuh di dalam kekufuran, karena mempermainkan agama. Tidak boleh seseorang juga berbohong dengan tujuan untuk melawak, tujuannya untuk membuat orang lain tertawa dengan dengan kebohongan dia. Dia bilang tetangga saya begini, padahal nggak ada tetangga dia yang seperti itu. Teman saya begini, padahal dia nggak ada punya teman yang melakukan seperti apa yang dia sampaikan. Karena memang pelawak ini makanya dihindari, jadi pelawak itu dihindari. Karena rata-rata pelawak itu kalau nggak bohong nggak lucu. Lucunya itu kan karena jika bohong gitu.
Rata-rata seperti itu. Nggak lucu kalau seandainya dia nggak bohong jujur gitu. Gimana dia akan melucu? Dikatakan dalam sebuah hadis itu wailun lahum, wailun lahum. Artinya azab yang berat bagi seseorang yang berbohong dalam rangka untuk membuat orang itu tertawa. Harus kita hindari. Nah, harus kita hindari. Di samping itu, banyak tertawa juga bukan sesuatu akhlak yang baik. Nah, kita tidak dianjurkan untuk banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa menghilangkan haibah, bisa menghilangkan haibah, kewibawaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, ketika beliau tertawa, maka beliau tertawanya tidak terbahak-bahak, beliau tersenyum. Tertawanya adalah tersenyum. Itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya kita anut, kita teladani dari beliau, karena beliau memang uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Jadi waspadai bohong. Waspadai bohong. Ini sebuah dosa lisan yang yang memasyarakat. Bohong ini yang memasyarakat, atau dosa lisan yang dianggap biasa, padahal ini sesuatu hal yang berbahaya untuk akhirat dia, tetapi dianggap sebagai hal biasa. Banyak istri bohong kepada suaminya, suami bohong kepada istrinya, teman berbohong kepada teman yang lainnya, ada santri juga bohong sama gurunya. Ada dianggap hal yang remeh, padahal dalam keadaan gurau pun bohong itu tidak diperbolehkan, apalagi berbohong dalam kondisi dia serius. Waspada, jangan berbohong dan jangan menyebarkan berita bohong yang sekarang dikenal dengan berita hoax. Banyak melalui media sosial, Facebook atau YouTube atau WA, misalnya grup-grup WA, banyak sekali berita-berita bohong di situ. Sama masa-masa sekarang ini, hampir ratusan atau ribuan setiap hari berita bohong itu disebarkan. Hati-hati, jangan asal share. Ada berita, ada video di-share, ada tulisan tentang sesuatu berita yang sedang terjadi langsung di-share. Tidak perlu seperti itu. Untuk apa? Apa gunanya untuk kita? Lebih baik kita menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berupa sebarkan ilmu yang kita sebarkan, nasihat-nasihat yang kita sebarkan, bukan justru kita ikut-ikut menyebarkan berita bohong tentang seseorang yang kita sendiri nggak tahu tentang hal yang sebenarnya. Nah, jangan terlibat. Intinya jangan kita terlibat dalam kebohongan atau dalam penyebaran terhadap bentuk-bentuk kebohongan. Hadirin rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.